Salam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita masih belajar bersama bagaimana menjalani hidup di dalam kodrat ilahi. Bapak Ibu, dalam konsep perjanjian lama, ketika orang ingin mencari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Berupa lembu, domba atau kambing, burung tekukur, atau minyak. Selain itu merupakan lambang dari sebuah korban harta kepemilikan bagi Tuhan yang bernilai tentunya. Binatang-binatang tersebut atau korban darah binatang itu juga melambangkan tentang penebusan dosa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Namun di dalam konsep berpikir perjanjian baru, pengertiannya disempurnakan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan korban penebusan dosa itu, yaitu mencurahkan darahnya. Namun kita harus memberi diri bagi Tuhan. Tidak punya kepentingan lagi dalam menjalani kehidupan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Seperti ada tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat dan baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan hidup bagi umat perjanjian baru adalah ketika setiap hari mengalami pembaruan budi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan di dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah perkenanan Tuhan yang kudus dan sempurna. Jadi bukan hanya sekedar baik. Adalah baik ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan berupa harta milik kita. Tetapi lebih dari itu, kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan, apakah itu menyukakan hati Bapa? Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata demikian di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Segala kehidupan kita, gerak hidup kita, keberadaan kita harus memuliakan Tuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana memperagakannya? Kita dapat petunjuk dari perkataan Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Melakukan segala sesuatu, bahkan ketika kita makan, ketika kita minum, bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Bukan lagi untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Termasuk melakukan segala sesuatu yang lain, kata firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengisi pikiran, perasaan, dan perilaku kita dengan tujuan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.